Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah analisis farmasi. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara offline. Karena kebetulan teman-teman sekalian juga tidak bisa berangkat dari rumah untuk sampai di kampus 4. Karena kebetulan pada hari ini ada sebagian jalan di beberapa titik itu dilakukan penutupan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang menyarankan karena sebagian besarnya itu tidak bisa datang ke kampus 4, jadi teman-teman menyarankan supaya perkuliahannya diberikan secara daring saja. Nah, supaya waktunya fleksibel, saya buatkan video penjelasan mengenai materi yang akan diberikan pada hari ini. Nah, untuk hari ini materinya akan saya berikan dua pokok bahasan. Jadi yang kebetulan untuk minggu sekarang dan minggu depan saya gabungkan saat ini atau penjelasan ini supaya sekaligus karena kebetulan di minggu ini juga ada praktikum yang berkaitan dengan mata kuliah atau materi yang akan disampaikan saat ini gitu. Nah, untuk minggu ini kan kita akan melaksanakan praktikum dengan judul praktikumnya adalah titrasi kompleksometri. Nah, kalau misalkan ingin dilaksanakan praktikum minggu ini kemudian materinya belum disampaikan, maka nanti mungkin teman-teman sekalian akan merasa kebingungan mungkin gitu ya, karena tidak ada dasar dari materi yang akan dipraktikumkan. Oke, untuk materi yang pertama adalah titrasi asam basa. Nah, untuk titrasi asam basa, teman-teman sekalian itu dari mulai kelas A sampai kelas E itu sudah melaksanakan praktikumnya. Dan untuk dasar dari titrasi asam basa juga sudah diberikan di kimia dasar. Dari mulai definisi, kemudian dari mulai apa yang dimaksud dengan asam menurut berbagai para ilmuwan, dari mulai Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis, itu sudah diberikan di kimia dasar. Nah, sekarang aplikasinya kalau di analisis farmasi itu adalah aplikasi titrasi asam basa yang diaplikasikan nantinya terhadap penetapan kadar zat aktif obat. Tapi kebetulan juga sudah dipraktikumkan gitu kan ya. Jadi mungkin untuk materi yang pertama saya tidak terlalu berat itu untuk menjelaskannya. Baik, yang pertama titrasi asam basa. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih metode titrasi itu banyak gitu ya, lebih dari satu. Ada titrasi asam basa, kemudian titrasi asam basa kebagi lagi menjadi dua, ada alkalimetri, ada asidimetri, kemudian ada juga titrasi kompleksometri, ada titrasi redox, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih titrasi itu banyak? Nah, jawabannya karena masing-masing metode titrasi ada kekurangan, ada kelebihannya gitu. Sama halnya dengan kalau dianalogikan, kenapa sepatu dibuat lebih dari satu jenis gitu kan ya? Karena memang sesuai dengan peruntukannya. Kalau sesuai peruntukannya, maka sepatu lari nyaman dipakai lari gitu kan ya, sepatu pentopel nyaman dipakai ke kantor gitu ya. Dan ada kekurangan dan kelebihannya dari sepatu yang dibuat itu. Nah, begitupun dengan titrasi. Apa kira-kira kekurangan dan kelemahan dari masing-masing metode titrasi? Contoh, misalkan di titrasi asam basa. Apa sih kelemahan dari metode titrasi asam basa? Nah, jika teman-teman ingin mengetahui kelemahan dari titrasi asam basa, maka harus tahu prinsip reaksi dulu. Reaksi apa sih yang terjadi pada titrasi asam basa? Nah, kalau pada titrasi asam basa, reaksi antara pentitrasi dengan analit itu berlangsung secara reaksi netralisasi, gitu kan ya. Nah, reaksi netralisasi itu berlangsung atau bertemunya suatu senyawa yang bersifat asam dan basa. Jadi apa dong titrasi asam basa kelemahannya? Kelemahannya hanya bisa menentukan analit yang memiliki sifat asam dan basa. Itu kelemahannya. Nah, bagaimana kalau misalkan senyawa yang saya miliki itu tidak memiliki sifat asam dan sifat basa?
kalaupun memiliki sifat asam dan basa itu sangat lemah sekali. Jadi tidak bisa terdeteksi bahwa itu senyawa asam atau basa. Nah, maka dari itu ada metode-metode titrasi yang lain, gitu ya. Metode titrasi yang lain untuk menutupi kelemahan dari titrasi sebelumnya. Nah, jadi syarat senyawa yang bisa dititrasi dengan titrasi asam basa atau bisa ditentukan kadarnya dengan titrasi asam basa adalah senyawa tersebut harus memiliki sifat asam dan basa. Gitu ya. Oke, definisinya. Apa itu titrasi asam basa? Nah, dalam titrasi asam basa, sejumlah volume tertentu suatu asam atau basa yang telah diketahui konsentrasinya secara pasti direaksikan dengan sejumlah volume tertentu suatu basa atau asam yang konsentrasinya belum diketahui. Nah, kalau saya sederhanakan seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan titrasi itu menentukan kadar suatu senyawa dengan suatu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Ya, gitu ya. Itu dinamakan titrasi. Kalau di praktikum kemarin, teman-teman menentukan kadar asam salisilat dengan menggunakan NaOH gitu. Asam salisilatnya bersifat asam dan belum diketahui konsentrasinya, dan NaOH bersifat basa dan sudah diketahui konsentrasinya. Nah, bagaimana mengetahui konsentrasi NaOH? Ada kemarin yang dinamakan pembakuan. Nah, pembakuan itu bertujuan untuk mengetahui konsentrasi pentiter untuk mentitrasi analit kita. Nah, dalam titrasi, reaksi yang terjadi adalah reaksi netralisasi atau reaksi penetralan, yang mana akan menghasilkan molekul air dan garam. Nah, jika larutan bakunya adalah asam, maka disebut titrasi asidimetri. Maksudnya apa sih larutan bakunya asam? Gini, jika larutan yang ada di dalam buret, kemudian sampelnya di Erlenmeyer, nah jika yang di buret itu adalah asam, maka disebut titrasi asidimetri. Nah, jika yang menentukan kadarnya atau yang di buret itu adalah basa, maka disebut titrasi alkalimetri. Jadi asidi dan alkalimetri itu dilihat berdasarkan larutan pentiternya, larutan bakunya atau larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Kalau asam, maka disebut asidimetri. Kalau basa, ya maka disebut alkalimetri. Nah, ada beberapa tipe pada titrasi asam basa. Yang pertama adalah titrasi asam kuat dan basa kuat. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahui bahwa dalam keasaman atau kebasaan itu ada yang dinamakan asam kuat dan ada yang dinamakan juga basa kuat. Dan begitu pun sebaliknya, ada juga asam lemah dan juga ada basa lemah. Jadi titrasi asam basa itu bisa saja dilakukan antara asam kuat dan basa kuat. Misalkan sampel yang dititrasinya adalah asam kuat dan pentitrasi yang ada di buretnya adalah basa kuat. Kemudian ada juga yang dinamakan titrasi asam kuat dan basa lemah. Jadi sampel yang ingin ditentukan kadarnya adalah asam lemah dan sampel yang akan menentukan kadarnya asam kuat tadi yang di Erlenmeyer, tapi yang mentitrasinya adalah basa lemah. Boleh gak seperti itu? Boleh. Yang jelas reaksi netralisasi terjadi. Mau itu kuat dengan kuat, mau kuat dengan lemah, mau lemah dengan lemah gitu. Yang jelas, yang asalkan satunya asam, satunya basa. Mau kuat atau lemah itu tidak masalah. Kemudian ada titrasi asam lemah dan basa kuat. Tuh, berarti ada sampelnya adalah asam lemah dan pentitrasinya adalah basa kuat. Contoh seperti yang dipraktikumkan. Teman-teman dapat zat aktif atau sampel yang isinya adalah vitamin C. Itu adalah asam lemah. Kemudian dititrasi dengan NaOH, itu basa kuat. Yaitu titrasi tipe ketiga. Berarti titrasi asam lemah dan basa kuat. Dan yang terakhir adalah titrasi asam lemah dan basa lemah. Contohnya seperti misalkan teman-teman ingin menentukan kadar asam salisilat dengan menggunakan amonia gitu. Atau misalkan ingin menentukan kadar konsentrasi CH3COH atau asam asetat dengan amonia. Nah, itu adalah titrasi asam lemah dan basa lemah. Yang pertama, kita bahas satu-satu. Titrasi asam kuat dan basa kuat. Reaksi antara asam kuat dan basa kuat merupakan reaksi netralisasi antara ion H+ dan OH- membentuk molekul air. Sehingga pada titik ekvivalennya mencapai pH 7.
Jadi kalau analoginya gini, jika yang kuat diadu dengan hidangan yang kuat, maka tidak ada yang menonjol di antara keduanya. Jadi sama-sama kuat, maka tidak ada yang menang seri. Maka titik ekuivalennya berada pada pH kisaran 7 atau mendekati netral. Nah, untuk apa misalkan prediksi seperti ini? Tujuannya selain untuk kita bisa mengetahui, oh pasti titik ekuivalennya pada pH 7 nih. Nah, selain untuk memprediksi itu juga untuk bisa menentukan indikator. Nah, kalau titrasi antara asam kuat dan basa kuat, dua-duanya kuat, titik ekuivalennya pada pH 7, maka teman-teman sekalian cari indikator yang bisa berubah warna pada pH kisaran 7. Kemudian, yang kedua adalah, contoh dulu nih. Contohnya di sini. Untuk mentitrasi untuk mentitrasi 45 ml larutan asam sulfat. Nah, di sini bahwa teman-teman sekalian ingin menghitung berapa sih konsentrasi asam sulfat gitu kan ya. Dimana saya ingin mentitrasi asam sulfatnya itu sebanyak 45 mili. Nah, kemudian karena asam sulfat asam kuat dan NaOH itu juga basa kuat, tadi kan titrasinya titrasi yang pertama ya, asam kuat dan basa kuat, maka kita gunakan NaOH. Kalau pakai KOH juga bisa, tapi di soal ini adalah menggunakan NaOH. Nah, kebetulan NaOH-nya itu adalah konsentrasinya 0,6 molar di sini. Nah, setelah dititrasi si asam sulfat ini dengan menggunakan NaOH, nah, titik akhir titrasinya menunjukkan volume 25 mili. Atau larutan yang keluar dari buret itu adalah 25 mili. Jadi berapakah konsentrasi asam sulfat? Nah, langkah pertama teman-teman sekalian harus mereaksikan dulu. Reaksikan dulu oleh teman-teman sekalian. Nah, reaksinya seperti ini. Di mana 1 mol asam sulfat itu membutuhkan 2 mol NaOH. Nah, berarti perbandingannya 1 berbanding 2. Gitu ya. Nah, maka dari itu perhitungannya, saya hapus dulu. Nah, maka dari itu perhitungannya, nah, di mana mol asam sama dengan mol basa. Kalau misalkan yang teman-teman ketahui itu adalah rumus pengenceran di sini ya. Rumus pengenceran. Di mana mol asam sama dengan mol basa. Karena di sini 1 mol asam sulfat membutuhkan 2 mol NaOH, maka asam sulfat yang mol asam dikalikan 2 di sini. 2 dikali molaritas asam kali volume asam sama dengan molaritas basa dikali volume basa. Nah, maka dari itu 2 dikali molaritas asam, kenapa nih gak dituliskan? Karena yang dicari tadi kan ya berapakah konsentrasi asam sulfat gitu. Nah, kalikan 45 mili. Kenapa? Karena asam sulfat yang dititrasinya adalah 45 mili. Tadi NaOH konsentrasinya 0,6 molar. Dan volume NaOH yang dibutuhkan untuk mentitrasi asam sulfat adalah 25 mili. Jadi bagaimana tuh untuk mendapatkan nilai ini gitu kan ya? Maka molaritas asam atau konsentrasi asam sulfat itu sama dengan 0,6 dikali 25 mili. Nah, 0,6 molar itu adalah konsentrasi NaOH dan 25 mili adalah volume NaOH. Dibagi 2 kali 45. Nah, 2 kali 45 berarti 0,6 kali 25 dibagi 2 kali 45 dan hasilnya adalah 0,147 molar. Nah, berarti konsentrasi asam sulfat di sini adalah 0,167 molar. Jadi teman-teman sekalian jangan lupa mereaksikan dulu kalau misalkan senyawa yang akan ditentukan kadarnya itu adalah senyawa umum, bukan senyawa aktif obat. Kalau senyawa aktif obat, maka teman-teman sekalian harus menggunakan kesetaraan untuk mendapatkan berat temuannya. Tapi kalau senyawa-senyawa umum itu cukup dengan menggunakan rumus pengenceran Oswald saja. Yang kedua adalah titrasi asam kuat dan basa lemah. Tadi yang kuat dengan yang kuat sudah. Sekarang asam kuat dengan basa lemah. Di mana senyawa yang ditentukan kadarnya adalah asam kuat dan titrasinya adalah basa lemah. Ntar saya hapus dulu ini. Nah,
titrasi antara asam kuat dan basa lemah, nah tadi kalau dianalogikan, jika yang kuat diadu dengan yang lemah, maka sifat yang menonjol adalah yang kuatnya. Nah, jika yang kuatnya adalah asam, kemudian pentitrasinya adalah basa lemah, maka titik ekivalennya berada pada pH asam nantinya. Karena yang kuatnya adalah asam. Nah, kalau misalkan ekivalennya pada pH di bawah 7 atau pada pH asam, maka teman-teman sekalian silahkan mencari indikator yang bisa berubah warna pada pH di bawah 7. Ya, di sini ada contoh soalnya. Di sini masih senyawa kimia secara umum. Nah, untuk menentukan kadar HCl, nah yang ditentukan kadarnya adalah HCl. HCl itu adalah asam kuat. Untuk menentukan kadar HCl, di mana saya ingin menentukan kadar HCl itu dengan cara mentitrasi sebanyak 25 mili HCl tersebut. Dengan apa HCl dititrasi? Dengan amonia. Amonia ini adalah basa lemah. Karena ini tipe titrasi yang kedua, yaitu antara asam kuat dan basa lemah. Nah, amonia yang digunakan untuk mentitrasi itu konsentrasi 0,1 molar. Nah, pada titik akhir titrasi, yang mana amonia itu keluar dari buret sebanyak 50 mili. Berarti itu adalah volume amonianya. Nah, berapakah konsentrasi dari HCl tersebut? Nah, langkah pertama sama seperti tadi. Silakan teman-teman reaksikan terlebih dahulu antara HCl dengan NaOH. Nih, apabila HCl direaksikan dengan NaOH dengan amonia, maaf. Apabila HCl direaksikan dengan amonia, maka akan menghasilkan garam amonium klorid. Nah, di sini valensinya di mana 1 mol HCl membutuhkan 1 mol amonia. Maka untuk perhitungannya sama seperti tadi, rumus pengenceran di mana mol asam sama dengan mol basa, atau M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2, atau juga molaritas asam dikali volume asam itu sama dengan molaritas basa dikali volume basa. Nah, karena tadi valensinya sama-sama 1, maka tidak perlu dikalikan tadi ya salah satunya. Nah, maka dari itu tinggal dikalikan saja seperti ini, dihitung saja seperti ini. Karena yang dicari adalah molaritas asam, tadi konsentrasi HCl, maka yang dicari adalah Ma. Nah, Ma atau molaritas asam dikali volume HCl tadi yang dititrasi sebanyak 25 mili. Kemudian dikali sama dengan 0,1 molar. 0,1 molar itu adalah konsentrasi amonia dikali 50 mili. 50 mili itu merupakan volume amonia. Maka jika teman-teman ingin mengetahui berapa molaritas asamnya, maka tinggal dikalikan 0,1 molar dikali 50 mili dibagi 25 mili. Nah, berarti 5 dibagi 25 sama dengan 2 molar. Itu adalah konsentrasi untuk HCl tadi. Nah, berikutnya adalah titrasi asam lemah dan basa kuat. Barusan kan asam kuat dan basa lemah. Sekarang asam lemah dan basa kuat. Nah, metode titrasi ini sudah dipraktikumkan kemarin di laboratorium. Di modul yang pertama di analisis farmasi, di mana teman-teman di kelompoknya itu ada yang mendapatkan asam salisilat, ada yang mendapatkan asam askorbat, ada juga yang mendapatkan tiamin HCl gitu ya. Itu semuanya adalah asam-asam lemah. Nah, dititrasi dengan NaOH kemarin. Nah, NaOH adalah basa kuat. Nah, itu adalah contoh dari titrasi tipe ketiga, yaitu titrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, karena tadi jika kita adu, analoginya si lemah dan si kuat, maka yang menonjol atau yang menang adalah yang kuat. Maka kalau misalkan asam lemah dan basa kuat dilakukan titrasi, maka titik ekivalennya berada pada pH basa atau pH di atas 7. Nah, gitu. Nah, jadi pH di atas 7 itu fungsinya untuk memprediksi atau untuk menentukan indikator apa sih yang sesuai untuk titrasi tipe ini. Nah, yang terakhir, belum. Contoh dulu di sini. Untuk menentukan kadar asam asetat, di sini asam asetat itu adalah asam lemah atau CH3COH. Asam asetat itu ingin diketahui berapa konsentrasinya, yang XM di sini, berarti ingin dicari berapa konsentrasinya. Nah, asam asetat ingin diketahui konsentrasinya dengan cara mentitrasi asam asetat tersebut sebanyak 20 mili.
Dengan apa? Dengan basa kuat. Nah, basa kuatnya bisa NaOH, bisa juga KOH. KOH di sini juga basa kuat. KOH yang dipakai konsentrasinya 0,1 molar. Nah, KOH yang dibutuhkan untuk mentitrasi asam asetat ialah 10 ml. Maka tentukanlah konsentrasi asam asetat tersebut. Nah, yang pertama teman-teman silakan reaksikan terlebih dahulu. Nah, reaksi antara asam asetat dan KOH itu akan menghasilkan kalium asetat atau garam kalium asetat dan molekul air. Nah, di sini karena 1 mol asam asetat membutuhkan 1 mol KOH, sehingga rumus pengencerannya itu tidak dikalikan, jadi hanya molaritas asam dikali volume asam sama dengan molaritas basa dikali volume basa. Jadi tinggal dikalikan saja. Maka jika yang ingin dicari adalah konsentrasi asamnya, maka 20 mili atau 0,1 molar dikali 10 mili dibagi 20 mili nantinya. Nah, maka hasilnya adalah 10 dibagi 20, 1 dibagi 20 sama dengan 0,05. Itu adalah konsentrasi asam asetat. Nah, untuk yang terakhir, tipe titrasi yang terakhir adalah titrasi antara asam lemah dan juga basa lemah. Jadi kedua-duanya lemah. Kalau kuat dan kuat, tidak ada yang menang karena dua-duanya kuat. Tapi kalau lemah dengan lemah, juga sama, tidak ada yang menang. Dua-duanya lemah. Jadi pada titik akhir titrasi atau titik ekivalen, itu mencapai pH netral atau berada pada kisaran pH netral atau pH 7. Jadi indikatornya sama seperti yang digunakan untuk titrasi asam kuat dan basa kuat. Contoh soalnya di sini. Untuk menghitung kadar amonia, nah amonia itu adalah basa lemah. Untuk menghitung kadar amonia, nah maka dibutuhkan asam asetat sebanyak 50 mili. Nah, asam asetat yang digunakan konsentrasinya 0,1 molar. Dan amonia yang dititrasi adalah 25 mili. Nah, pertanyaannya, berapakah konsentrasi amonia? Sama seperti tadi, silakan reaksikan terlebih dahulu. Nah, ini reaksinya. Di mana jika asam asetat di sini direaksikan dengan amonia, maka akan menghasilkan garam amonium asetat. Nah, valensinya di mana 1 mol CH3COH membutuhkan 1 mol amonia. Jadi 1:1. Nah, jadi rumus pengencerannya ialah molaritas asam dikali volume asam sama dengan molaritas basa dikali volume basa. Jadi tinggal dihitung saja. Jika yang dicari adalah konsentrasi amonia, berarti yang dicarinya adalah molaritas basa. Maka untuk mendapat konsentrasi molaritas basa adalah tinggal mengalihkan 0,1 kali 50 dibagi 25 mili. Karena itu adalah volume amonia yang dititrasi. Maka 0,2 molar hasilnya. Itu adalah konsentrasi dari amonia. Nah, itu 4 tipe dari titrasi asam basa. Nah, indikator yang pada titik akhir titrasi. Pada titrasi itu kan kita membutuhkan indikator. Apa fungsi indikator? Fungsi indikator itu untuk memberitahu kita bahwa titik ekivalen sudah tercapai atau bahkan sedikit terlewati. Jadi kita harus menghentikan proses titrasi. Nah, pada praktikum sebelumnya kita menggunakan indikator warna. Jadi kita bisa melihat, oh titik titrasinya sudah selesai ini dilihat dengan cara melihat perubahan warna yang terjadi. Nah, pada titrasi asam kuat dan basa kuat dan titrasi-titrasi yang lainnya kita memerlukan indikator warna. Ini bukan indikator warna untuk memberitahu kita bahwa titrasi harus dihentikan. Nah, yang pertama, titrasi asam kuat dan basa kuat. Tadi dua-duanya kuat nih. Kalau kuat dengan kuat, maka titik ekivalennya pada pH 7. Maka teman-teman sekalian silahkan mencari indikator yang bisa berubah warna pada pH kisaran 7. Di sini ada bromtimol, di mana bromtimol itu berubah warna pada kisaran 7, berada pada pH 7. Jadi bisa menggunakan indikator tersebut karena bisa berubah warna pada pH 7.
Kemudian titrasi asam kuat dan basa lemah. Di sini yang kuatnya adalah asam, basanya yang lemah, berarti yang menonjolnya adalah sifat asam. Maka titik ekivalen pada pH di bawah 7. Jadi teman-teman, mangga silahkan nanti gunakan atau cari indikator yang bisa berubah warna pada pH di bawah 7. Di antaranya di sini ada metil merah. Nah, metil merah itu berubah warna di bawah 7. Antara 4,8 sampai 6 pH-nya itu. Dan perubahan warnanya dari warna merah menjadi kuning. Jadi titik akhir titrasinya, larutannya itu setelah tambahkan metil merah, larutannya jadi merah. Kemudian dititrasi oleh teman-teman sekalian. Nah, titik akhir titrasinya adalah perubahan warna dari merah menjadi kuning. Nah, kemudian ada juga indikator bromkresol ungu. Nah, bromkresol ungu juga bisa dipergunakan untuk titrasi antara asam kuat dan basa lemah. Karena perubahan warnanya dari pH 5,2 sampai 6,8. Itu pH di bawah 7. Dan perubahan warnanya, larutannya dari warna kuning hingga berubah menjadi ungu. Itu adalah titik akhir titrasinya. Nah, kemudian ada titrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, sekarang yang kuatnya adalah basanya. Berarti titik ekivalen itu berada pada pH di atas 7. Jadi, silahkan gunakan indikator yang bisa berubah warna pada pH di atas 7. Nah, apa itu? Nah, kemarin sudah dipraktikumkan. Asam salisilat itu adalah asam lemah, dititrasi dengan NaOH yang basa kuat. Maka otomatis titik ekivalennya itu akan berada pada pH di atas 7. Nah, makanya kemarin digunakan indikator fenolftalin karena fenolftalin tersebut berubah warna pada pH di atas 7, yaitu 8,3 sampai 10. Nah, perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi merah muda kemarin ya. Nah, jika tidak ada fenolftalin boleh menggunakan Timoblu. Nah, Timoblu di sini perubahan warnanya dari warna kuning menjadi biru. Dan perubahan warnanya atau trayek pH-nya itu berada pada kisaran 8 sampai 9,6. Itu trayek pH pada perubahan warna indikator Timoblu. Dan yang terakhir adalah titrasi asam lemah dan basa lemah. Kedua-duanya lemah. Jika kedua-duanya lemah, maka otomatis titik ekivalennya berada pada pH 7. Jadi, bisa kita gunakan indikator yang berubah warna pada pH kisaran 7 itu. Nah, misalkan kita menggunakan Bromtimol-Blue. Nah, kita menggunakan Bromtimol-Blue. Kalau menggunakan Bromtimol ungu boleh nggak? Boleh gitu. Kalau misalkan kisaran warna berada pada kisaran itu. Tapi kalau untuk titrasi ini, di sini contohnya dicontohkan dengan menggunakan Bromtimol-Blue. Karena trayek pH-nya berada pada kisaran antara 7 nih, 6 sampai 7,6. Jadi bisa menggunakan indikator itu sebagai petunjuk bagi praktikan bahwa titrasi sudah selesai. Nah, perubahan warnanya dari kuning. Nah, kalau udah biru, maka titrasi harus sudah dihentikan. Nah, ini ada beberapa contoh perubahan warna pada fenolftalin. Nah, di sini fenolftalin tuh berubah warnanya itu pada pH dari 8 ya. Dari 8 ke 10. Nah, di sini warnanya itu jika sudah berubah warna, di sini dari tidak berwarna menjadi warna merah muda itu sudah harus dihentikan titrasinya itu karena sudah melebihi titik ekivalen. Nah, gimana Pak kalau yang kemarin saya itu warnanya sampai merah seperti ini? Nah, kalau sampai merah seperti yang menunjukkan pH 10 berarti teman-teman sekalian itu kelebihan petiter. Petiternya agak berlebih. Jadi larutannya terlalu basah, maka dari itu warnanya sampai pekat gitu ya. Nah, kemudian ada juga Bromtimol-Blue. Nah, kalau Bromtimol-Blue itu perubahannya dari warna kuning menjadi biru. Nah, di sini kan ya. Nah, berada pada kisaran pH 7. Nah, biru yang menunjukkan pH 7 itu adalah biru sangat muda sekali. Jadi intinya titik akhir titrasinya jika sudah terjadi perubahan larutan pada larutan yang ada di dalam Erlenmeyer. Kalau misalkan asalnya kuning, kemudian sudah berubah warna menjadi bukan kuning, maka titrasi diselesaikan saja, dihentikan saja. Jangan nunggu biru. Jangan mentang-mentang teorinya dari kuning sampai biru, titik titrasinya warna biru. Nah, bisa saja titrasinya dihentikan pada saat biru. Apabila dihentikan di sini, maka nanti akan kelebihan petiter. Nah, maka nanti persen kesalahannya menjadi besar. Jadi intinya
titik akhir titrasi dihentikan jika sudah terjadi perubahan warna dari warna A menjadi warna yang lain. Udah aja gitu. Walaupun pada dasarnya dari titik akhir titrasi dihentikan setelah warna biru. Nah, itu biru itu bisa saja pH-nya terlalu jauh, misalkan dari titik ekuivalen, atau misalkan pentiter sudah terlalu banyak kelebihannya. Nah, ini untuk metil merah. Metil merah itu kan tadi indikator yang mana trayek pH-nya itu berada pada kisaran di bawah 7, 4,2 sampai 6,3. Jadi di antara ini nih. Nah, kalau sudah berubah warna dari warna merah dan warna yang lain, nah, maka atau misalkan warna kuning sangat muda, maka titrasi harus dihentikan. Nah, ini ada beberapa contoh juga nih untuk perubahan warna pada indikator. Di sini ada jenis indikatornya, di sini perubahan warnanya. Nah, misalkan di sini untuk metil merah perubahan warnanya di mana nih? Nah, daerah sini juga sudah berubah nih. Nah, misalkan penoptalin berubah warnanya di mana sih? Di sini nih perubahan warnanya. Gitu ya. Ini beberapa contoh untuk perubahan warna pada indikator asam basa. Untuk titrasi asam basa materinya cukup sekian. Tapi akan saya lanjutkan dengan materi yang kedua gitu ya. Nah, kenapa materinya ada 2, Pak? Nah, supaya nanti pas teman-teman akan masuk laboratorium kan judulnya sudah titrasi kompleksometri. Nah, supaya ada sedikit bayangan apa yang masuk ke titrasi kompleksometri, maka akan saya jelaskan saat ini. Oke, kita ganti slide. Nah, kita ganti PowerPoint. Materi yang kedua adalah titrasi kompleksometri. Nah, kenapa titrasi itu banyak? Atau kenapa titrasi lebih dari satu jenis? Yang kedua, nah ini ada titrasi kompleksometri. Gitu ya. Apa sih kelemahan titrasi kompleksometri? Kalau titrasi asam basa kelemahannya, ya hanya bisa menentukan senyawa yang memiliki sifat asam dan basa. Nah, sekarang titrasi kompleksometri itu seperti apa? Itu sama kelemahannya, hanya bisa menentukan senyawa yang bisa membentuk kompleks gitu ya. Ya, senyawa atau analit, nah, intinya lebih tepatnya analit yang bisa membentuk ikatan kompleks. Dengan apa? Dengan pentiter. Nah, kalau asam basa, senyawa yang bisa bereaksi netralisasi antara analit dan pentiter. Kalau di titrasi kompleksometri adalah suatu metode titrasi di mana terjadinya reaksi pembentukan kompleks antara analit yang ada di Erlenmeyer dengan pentiter yang ada di Buret. Itu adalah titrasi kompleksometri. Nah, dari definisinya, titrasi kompleksometri merupakan suatu titrasi yang berdasarkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara ion logam, jadi analitnya adalah ion logam. Kalau misalkan asam basa, analitnya adalah asam atau basa. Tapi kalau di kompleksometri, analitnya adalah ion logam. Analitnya adalah ion logam di sini. Nah, ion logam. Dengan zat pembentuk kompleks. Nah, zat pembentuk kompleks disebut juga adalah komplekson atau ligan. Nah, titrasi kompleksometri adalah jenis di mana titran atau larutan pentitrasi dan titrat larutan yang dititrasi saling mengompleks membentuk hasil berupa senyawa kompleks. Namanya juga kompleks itu, membentuk senyawa kompleks, berarti senyawa yang tidak sederhana atau senyawa rumit itu senyawa kompleks. Kalau digambarkan ya kayak gini nih. Di sini ada analit. Analitnya adalah logam, logamangan dengan pengompleks di sini. Nah, dengan pengompleks. Pengompleksnya di sini menggunakan EDTA. Nah, setelah ada bertemunya antara analit dengan pengompleks, maka akan membentuk senyawa kompleks yang lebih rumit lagi. Nah, itu dinamakan reaksi atau titrasi kompleksometri, di mana reaksinya reaksi pembentukan senyawa kompleks. Nah, di sini ada contoh suatu senyawa kompleks yang bisa ditemui di alam. Contohnya klorofil. Klorofil itu zat warna hijau pada daun gitu kan ya. Nah, klorofil itu adalah hasil pembentukan kompleks antara magnesium dengan senyawa organik di sini.
logam dengan senyawa organik. Nah, membentuk klorofil. Kemudian ada juga contohnya adalah ikatan kompleks antara Fe yang berada di sel darah merah. Fe itu adalah zat besi. Nah, zat besi itu dibutuhkan oleh tubuh. Dibutuhkan oleh tubuh sebagai apa? Sebagai kofaktor. Kofaktor untuk mengikat oksigen. Karena mungkin tubuh kita itu bisa melakukan aktivitas itu karena adanya energi. Energi itu bisa diperoleh dari asupan glukosa. Teman-teman mengkonsumsi glukosa, kemudian nanti glukosa akan dimetabolisme menjadi energi. Tapi proses metabolismenya itu tidak akan berlangsung jika tidak adanya bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Oksigen. Nah, oksigennya itu kita bisa peroleh dari lingkungan, misalnya dengan cara bernapas untuk mendapatkan oksigen. Nah, oksigen tersebut akan masuk ke dalam paru-paru dan pindah ke dalam sistem sirkulasi untuk diantarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh atau ke semua sel, karena metabolisme itu terjadi di dalam sel, nah, supaya oksigen sampai masuk ke dalam sel di seluruh tubuh, itu diantarkan dengan menggunakan sel darah merah. Tapi sel darah merah itu hanya kendaraan saja. Tetapi yang menjadi tempat duduk oksigen itu adalah adanya Fe sebagai pengikat oksigen. Jadi, jika kita kekurangan zat besi atau Fe, maka akan lemes karena asupan oksigen berkurang ke seluruh tubuh. Nah, ada beberapa analit yang bisa ditentukan kadarnya dengan menggunakan titrasi kompleksometri. Apa saja? Nah, ini nih. Ada magnesium, ada zinc, ada mangan, ada kadmium, ada merkuri, ada timbal, tembaga, dan yang lainnya. Itu adalah senyawa itu adalah analit yang bisa ditentukan kadarnya dengan menggunakan titrasi kompleksometri. Nah, tadi kan titrasi kompleksometri itu berlangsung jika bertemunya analit dengan pengompleks atau komplekson. Nah, pengompleks itu dinamakan komplekson. Komplekson itu ada 4 jenis sebenarnya. Ada komplekson ke-1, ada komplekson kedua, ketiga, dan komplekson keempat. Yang pertama adalah komplekson ke-1. Nah, komplekson ke-1 itu namanya asam nitrilo triasetat. Nah, di sini ada nitrogen dan 3 molekul asam asetat, maka disebut asam nitrilo triasetat. Asam nitrilo triasetat. Tetapi untuk asam nitrilo triasetat itu jarang dipergunakan. Kenapa? Karena sukar larut dalam air. Nah, maka dari itu digunakanlah garam asam natrium trinitrilo asetat. Nitrilo triasetat. Natrium, garam, natrium, trinitrilo asetat. Nah, kalau misalkan dalam bentuk garamnya, ini sudah mudah larut dalam air. Karena titrasi itu disarankan menggunakan pelarut air. Karena selain lebih aman, lebih murah, dan volumenya bisa lama dipertahankan. Kalau menggunakan etanol, menggunakan heksan, itu kan mungkin cepat menguap, kemudian harganya lebih mahal, dan kemudian mungkin bisa berbahaya juga limbahnya, gitu ya. Makanya disarankan pelarutnya itu air. Makanya untuk titrasi kompleksometri, jika menggunakan komplekson ke-1, itu biasanya menggunakan garamnya, karena garamnya itu sangat mudah larut dalam air. Nah, yang kedua, ada komplekson yang kedua nih. Komplekson yang kedua adalah EDTA. EDTA itu adalah etilen, di sini ada etilen, diamin, tetra itu berarti 4, asam asetat, acetic acid di sini. Itu namanya disingkat menjadi EDTA. Makanya hurufnya kapital semua atau besar semua, EDTA. Itu kepanjangan dari etilen diamin tetra acetic acid atau asam asetat. Nah, maka dari itu, komplekson ini bisa dipergunakan untuk titrasi kompleksometri. Tapi lagi-lagi, karena dalam bentuk seperti ini itu sulit larut, maka biasanya dibuat garamnya. Makanya ada komplekson ketiga, yaitu dinatrium EDTA, atau nama dagangnya adalah dinatrium edetat. Nah, yang mana di sini
dua asetatnya diganti dengan ujungnya H-nya diganti dengan natrium. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka akan mudah larut dalam air, jadi lebih mudah digunakan. Kemudian yang terakhir ada komplekson yang keempat. Nah, asam 1,2 diaminosikloheksan tetraasetat di sini. Nah, di sini ada tetraasetat. Nah, lagi-lagi juga sama ini. Lagi-lagi akan lebih sulit larut dalam air, makanya jarang digunakan. Maka dari itu, kebanyakan untuk titrasi kompleksometri menggunakan komplekson atau pentitrasi dinatrium edetat. Jadi yang bisa digunakan adalah yang ini. Ini yang digunakan pada titrasi kompleksometri. Dan begitu pun yang digunakan untuk praktikum adalah menggunakan pentiter dinatrium EDTA. Nah, reaksi yang mendasari titrasi kompleksometri adalah sebagai berikut nih. Jika misalkan analit kita, nih logam, dititrasi dengan komplekson yang pertama, itu akan menghasilkan ikatan kompleks baru, dan satu H+ di sini. Dan kemudian, jika kita menggunakan komplekson yang kedua, maka kita akan membentuk kompleks baru dan 2 H+. Nah, maka dari itu, komplekson ketiga membentuk kompleks yang lebih stabil daripada komplekson ke-1 dan ke-4. Jadi, penggunaan komplekson ketiga dalam titrasi itu lebih luas daripada komplekson 1. Komplekson ke-4 juga jarang digunakan dalam titrasi karena sulit diperoleh. Jadi, selain suka larut dalam air, kemudian stabilitasnya juga kurang bagus, jarang dijual juga di pasaran gitu. Maka dari itu sering menggunakan komplekson yang ketiga tadi, yang dinatrium EDTA. Nah, sehingga ada alasannya kenapa dinatrium EDTA itu sering digunakan dalam titrasi nitrimetri. Yang pertama, dapat membentuk senyawa kompleks yang stabil ketika direaksikan dengan ion logam. Yang kedua, kompleks atau kelat yang dibentuk memiliki kestabilan yang konstan sehingga reaksi berlangsung sempurna kecuali logam alkali. Nah, logam alkali memang bereaksinya tidak sempurna. Jadi bahkan sangat sedikit sekali yang membentuk kompleks dengan logam alkali. Nah, kemudian dapat bereaksi cepat dengan banyak jenis ion logam. Tadi ion logamnya banyak sekali kan ya? Ada magnesium, ada zinc, ada kalsium, ada timbal, ada merkuri. Itu bisa ditentukan kadarnya dengan titrasi kompleksometri. Kemudian mudah diperoleh bahan bakunya. Jadi jika teman-teman ingin beli pentiter untuk titrasi kompleksometri, mencari Na2-EDTA itu sangat gampang, sangat mudah. Kalau misalkan sesuatu yang dapat dicari secara mudah, maka nilai ekonomisnya akan rendah, murah nanti harganya. Kemudian dapat diatur selektivitas kompleks yang membentuk melalui pengaturan pH. Contohnya untuk analisis logam magnesium, kalsium, krom, dan barium dapat dititrasi pada pH titrasi, yaitu pada pH 10 atau 11. Nah, pada titrasi kompleksometri itu ada yang dinamakan titrasi langsung. Maksudnya apa itu titrasi langsung? Jadi teman-teman jika punya analit contohnya adalah kalsium, itu langsung dititrasi dengan EDTA. Itu dinamakan titrasi kompleksometri langsung. Nah, kenapa ada yang langsung ada yang tidak? Berarti ada syaratnya. Syarat analit yang bisa ditentukan kadarnya dengan titrasi komplekso langsung, di mana analitnya di Erlenmeyer, EDTA-nya di Buret, itu titrasi langsung. Syaratnya reaksinya harus cepat. 1 tetes EDTA bereaksi langsung dengan analit. Gitu, nggak boleh yang lambat. Kalau yang lambat nanti persen kesalahannya besar karena ada sebagian analit tidak bereaksi dengan pentiter. Nah, syaratnya berarti reaksinya harus cepat. Bagaimana kalau yang lambat? Kalau yang lambat berarti harus menggunakan metode lain selain metode langsung. Intinya. Jadi karena syaratnya harus memiliki reaksi yang cepat antara analit dengan pentiter. Yang kedua ada titrasi kembali. Nah, kalau titrasi kembali itu sama dengan titrasi tidak langsung disebutnya. Untuk apa? Misalkan ada metode titrasi kembali. Nah, ini berlaku jika analit itu bereaksi dengan pentiter EDTA, reaksinya lambat banget gitu. Reaksinya sangat lambat.
dan membutuhkan sesuatu supaya reaksinya meningkat gitu. Jadi kalau reaksinya secara spontan, misalnya 1 tetes EDTA itu gak langsung bereaksi lama. Jadi gak bisa titrasi langsung, tapi menggunakan titrasi kembali di sini. Bagaimana caranya? Caranya gini. Larutan yang mengandung ion logam, contoh misalkan ada timbal misalkan. Timbal ini ditentukan kadarnya dengan EDTA, tapi reaksinya lambat sekali. Gimana caranya supaya kita bisa menentukan kadar timbal tapi dengan cara titrasi? Jadi sampel yang kita miliki ditambahkan EDTA atau pentiter tadi kan EDTA secara berlebih. Tambahkan aja, biarkan saja bereaksi supaya reaksi cepat, panaskan dengan cara dipanaskan. Nah, setelah bereaksi semuanya, kemudian sisa dari EDTA dihitung berapa kadarnya. Contoh misalkan seperti ini. Ada logam. Nah, ini ditentukan kadarnya dengan EDTA. Tetapi jika titrasi langsung, itu tidak bisa. Kenapa? Karena reaksinya lambat sekali antara logam dan EDTA. Nah, bagaimana caranya supaya bisa dihitung logamnya? Jadi, sampel logam ditambah EDTA berlebih. Contoh misalkan 1 mol logam ditambah 5 mol EDTA. Biarkan bereaksi. Otomatis yang bereaksi misalkan 1 logam dan 1 EDTA. Sisanya 4 kan? Nah, untuk mengetahui berapa jumlah EDTA, tidak misalkan sisanya 4, jadi seperti itu. Nah, untuk mengetahui jumlahnya EDTA tinggal 4 dari mana? Nah, EDTA sisa ini dititrasi dengan larutan MgSO4. Nah, sisanya. Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah logamnya. Kalau setelah dititrasi oleh asam MgSO4 itu sisanya adalah EDTA-nya itu adalah 4, maka kita bisa menghitung bahwa logamnya adalah 1 gitu. Kemudian ada titrasi tidak langsung. Titrasi tidak langsung itu hampir mirip dengan titrasi kembali. Nah, kalau tidak langsung justru yang dihitung, yang berperan sebagai pentitrasi bukan EDTA. Di sini ada logam nih. Tadi kan ada reaksinya kayak gini. Ada logam. Ditambahkan EDTA. Tadi jika logam ditambahkan EDTA, maka akan membentuk kompleks baru dengan menghasilkan 2H+, gitu kan ya. Nah, kita tidak menghitung berapa EDTA sisanya, tapi dengan menghitung berapa jumlah H+ yang dilepas gitu. Jumlah H+ yang dilepas itu bisa diketahui dengan cara dititrasi dengan NaOH jumlah H+-nya. Maka bisa diketahui berapa jumlah logamnya. Ini juga titrasi kompleksometri tak langsung, di mana EDTA tidak langsung mentitrasi analit. Ada beberapa yang perlu diperhatikan nih untuk ini. Ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, komplekson atau pengompleks logam maupun basa yang digunakan tidak boleh mengandung dapar. Kenapa tidak boleh mengandung dapar? Karena pada titrasi kompleksometri itu pH-nya harus dipertahankan pada pH 10. Kemudian, penambahan larutan baku komplekson yang berlebih dapat menyebabkan perubahan warna indikator terjadi kurang jelas. Jadi kalau titrasinya titrasi kembali tadi, atau titrasi tidak langsung, kan kita menambahkan EDTA Kerlenmeyer. Nah, kalau misalkan terlalu banyak menambahkan EDTA-nya, maka nanti akan mengganggu pengamatan kita karena perubahan warna indikator menjadi kurang jelas. Nah, pada titrasi kompleksometri ada indikator yang digunakan. Nah, titrasi itu kan selalu membutuhkan indikator karena harus ada yang memberitahu kita bahwa titrasi sudah selesai gitu kan ya. Nah, indikator yang digunakan biasanya indikator yang dicantumkan di sini. Tapi kebanyakan analis melakukan proses titrasi kompleksometri itu menggunakan indikator EBT atau Eriochrome Black. Nah, yang kita akan gunakan pada praktikum juga menggunakan indikator Eriochrome Black T atau EBT disingkatnya. Oke, mungkin saya cukup persekian untuk materi perkuliahan kali ini, yaitu tentang titrasi asam basa dan titrasi kompleksometri. Untuk penjelasan praktikum akan saya jelaskan sesudah saya mengupload video ini. Jadi nanti ada video yang kedua untuk teman-teman. Kemudian
Silahkan nanti disimak yang akan saya jelaskan mengenai praktikum yang akan dikerjakan di minggu ini. Tapi untuk sekarang saya cukupkan dulu sekian karena ini materinya tentang perkuliahan hari ini. Waktu dan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.